Salam, perkenalkan nama saya Miantina Bonome, NIM 203-2021-0034, kelas B, Prodi Sosiologi Agama, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial, konsep idealisme, kapitalisme, dan kebudayaan. Menurut Karl Marx, ada beberapa pendapat tokoh ilmu sosial yang mendefinisikan perubahan sosial, yaitu yang pertama, Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial menurut Marx adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Yang kedua, L. Gilin dan J. P. Gilin berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi, geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, maupun karena adanya definisi atau penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, Sorjono Suekanto berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan atau perubahan terhadap keseimbangan hidup sosial. Yang keempat, menurut Damsar berpendapat bahwa perubahan sosial masyarakat yaitu perubahan yang mengacu pada cara atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang, yang artinya bahwa semua aktivitas seseorang atau masyarakat berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi jasa dan barang-barang lainnya. Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, Karl Marx menegaskan bahwa perubahan dan perkembangannya masyarakat itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-barang material, berubah dan berkembangnya tenaga produktif ditentukan oleh tenaga produktif, dan menurut Karl Marx, perkembangan masyarakat dimulai dari perkembangan masyarakat nominal, primitif, berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan Buddha, masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialis, dan yang terakhir adalah masyarakat komunisme. Karl Marx percaya bahwa semua perubahan yang belum, sedang, dan akan terjadi harus menuntut pada perkembangan sejarahnya secara menyeluruh. Perkembangan telah secara tertentu yang bergantung pada munculnya kekuatan yang tidak tertampung dalam struktur di mana mereka muncul. Menurut Marx berpendapat bahwa manusia yang menciptakan sejarahnya sendiri, meskipun kegiatan kreatifnya ditentukan dan terikat oleh lingkungan material dan sosial yang ada. Dalam pandangan Karl Marx, kehidupan sosial antara lain: yang pertama, masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan. Yang kedua, negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. Yang ketiga, pelaksanaan dalam wujud hukum
dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial seperti milik pribadi, perubahan kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesepakatan. Yang keempat, negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa atau kapitalis demi keuntungan pribadi. Yang kelima, kelas-kelas dianggap sebagai kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Dalam masyarakat, kapitalis terdiri dari 3 kelas, yang diantaranya adalah kelas buruh atau mereka yang hidup dari upah. Yang kedua, kaum pemilik modal atau hidup dari lama. Dan yang ketiga atau yang terakhir, para tuan tanah atau hidup dari tentetan. Karl Marx terkenal dengan pemikirannya yang menekankan pada bidang sosial ekonomi, mempunyai pandangan tersendiri mengenai manusia. Dalam pemikirannya yaitu anggapan yang telah kita lihat, yaitu manipulasi manusia seutuhnya akan dilaksanakan oleh proletariat. Dari sinilah Karl Marx mulai memperhatikan perkembangan ilmu ekonomi. Ciri-ciri khusus dari kapitalis adalah adanya kaum bawah dan kaum atas. Kaum bawah yang ditempati oleh kaum buruh, dan kaum atas ini ditempati oleh kaum borjuis atau kaum yang memiliki modal sekaligus alat-alat kerja. Kaum bawah selamanya akan tunduk terhadap persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kaum kapitalis. Dalam hal ini, industri diberi pekerjaan apabila bekerja dengan keuntungan pemilik, pekerjaan yang melebihi waktu yang diperlukan oleh guru dalam memenuhi kebutuhan merupakan keuntungan bagi pemilik kerja. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan dengan jelas bahwa ideologi anarkisme sangat sesuai dengan realitas yang ada sekarang, dan teori-teori yang telah ditemukan oleh Karl Marx mengandung unsur kebenaran yang akhirnya dibenarkan dengan adanya bukti yang telah berkembang di masyarakat semacam ini sampai sekarang masih berlanjut di kota-kota. Perkembangan buruh sangat bernol karena banyaknya jumlah pabrik yang terdiri dan yang berdiri sendiri, dan kategori buruh diperlukan dalam jumlah besar. Ketergantungan terhadap industri atau pabrik masih sangat dominan, sehingga pihak pabrik bermanfaat keadaan seperti ini demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya paham tentang keadaan ini. Terima kasih.